Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang teknik bernyanyi yang benar. Teknik vokal. Tujuan teknik vokal dalam bernyanyi adalah menghasilkan produksi suara yang baik dan sehat. Salah satu syarat dalam mempelajari teknik vokal adalah persiapan fisik, mental, pikiran, dan tujuan yang ingin dicapai. Kondisi fisik yang tidak maksimal dapat mempengaruhi produksi suara yang baik dalam bernyanyi. Hal tersebut dapat mengakibatkan produksi suara yang kurang baik seperti serak, kurangnya konsentrasi saat menyanyi, dan terganggunya rasa percaya diri saat bernyanyi. Hal-hal tersebut dapat merusak keindahan lagu yang sedang dinyanyikan. Upaya menjaga kondisi agar tetap prima dalam bernyanyi. 1. Menghindari makanan dan minuman yang menimbulkan gangguan pada pita suara. 2. Istirahat yang cukup. 3. Melatih setiap organ produksi suara agar dapat berkoordinasi dengan pikiran dan perasaan saat memproduksi nada serta kata-kata dalam lagu yang sedang dinyanyikan. Teknik vokal barat. Salah satu teknik vokal yang berkembang adalah teknik vokal barat. Beberapa unsur dari teknik vokal barat, antara lain posisi tubuh dalam bernyanyi atau body position, pernapasan atau breathing, produksi nada atau tone production, register dan kelenturan suara, intonasi, artikulasi, interpretasi, serta ekspresi. Unsur-unsur tersebut harus dapat terkoordinasi dengan baik pada saat bernyanyi. Unsur-unsur dalam teknik vokal. Unsur-unsur dalam teknik vokal diantaranya yaitu posisi tubuh dalam bernyanyi, pernapasan, intonasi, dan artikulasi. Posisi tubuh dalam bernyanyi. Posisi tubuh yang baik pada saat bernyanyi diyakini dapat memberikan keleluasaan bagi penyanyi dalam menghirup dan mengeluarkan napas, serta dapat menimbulkan rasa percaya diri. Posisi tubuh dalam bernyanyi sangat penting dipelajari. Tujuannya adalah menemukan hasil yang maksimal dalam memproduksi suara sesuai dengan yang diharapkan dan berpengaruh terhadap kenyamanan dalam menyanyikan lagu. Posisi tubuh yang terlihat alami dan rongga dada yang terkembang dengan nyaman sangatlah dibutuhkan pada saat bernyanyi. Sebagai contoh, posisi tubuh yang condong ke kiri atau ke kanan berpengaruh terhadap kinerja paru-paru dan leher pada saat bernyanyi. Hal ini berdampak pada kemampuan konsentrasi maupun ekspresi penyanyi, serta bisa berakibat fatal terhadap kualitas suara yang dihasilkannya. Sikap tubuh yang baik saat bernyanyi sebaiknya dalam posisi tegak, seimbang, dan santai. Kondisi ini dapat membantu penyanyi untuk tampil lebih percaya diri dan dapat memaksimalkan fungsi seluruh organ tubuh yang digunakan pada saat bernyanyi. Posisi tubuh yang baik saat bernyanyi diwujudkan dengan koordinasi yang baik dari beberapa organ tubuh sebagai berikut. 1. Telapak kaki. Sebaiknya berat tubuh seimbang ditopang oleh kedua telapak kaki. Posisi salah satu telapak kaki berada lebih maju daripada yang lain. Jarak kedua telapak kaki sebaiknya berdekatan bergantung pada ukuran tubuh kita. Posisi telapak kaki saat bernyanyi sebaiknya terlihat alami dan nyaman. Kedua kaki merupakan bagian tubuh yang berfungsi untuk mendukung tubuh kita. Namun pada saat bernyanyi sebaiknya kedua kaki lentur dan dapat bergerak kapan saja. Kelenturan pada kedua kaki dapat mengurangi rasa tegang dan menimbulkan rasa nyaman yang bisa menambah rasa percaya diri. 3. Lutut. Kedua lutut harus dalam keadaan rileks dan siap untuk digerakkan kapan saja. Hindari menarik lutut terlalu ke belakang dan menguncinya dalam posisi itu. 4. Pinggul dan pantat. Bagian pinggul dan pantat sebaiknya nyaman dan berada dalam satu garis lurus yang ditarik dari tumit ke kepala. 5. Perut. Perut merupakan bagian yang penting dalam bernyanyi karena terdapat rongga yang mendukung pada sistem pernapasan. Terdapat dua rongga perut yaitu bagian perut bawah dan perut atas. Rongga perut terpisah dari rongga dada dengan adanya diafragma di antara kedua rongga tersebut. Bagian perut bawah batasnya dari pinggang ke bawah dan bagian perut atas batasnya dari pinggang ke atas sampai ke susunan tulang iga. Perut bagian bawah merupakan bagian penting untuk mendukung sikap tubuh yang baik. Oleh karena itu, bagian ini harus berada dalam posisi yang rileks dan tidak dibuat mengembang secara kasar. Perut bagian atas juga berperan penting pada saat bernyanyi, khususnya dalam teknik pernapasan yang baik. Menarik atau mendorong bagian perut atas dengan terlalu kuat dapat menimbulkan ketegangan dan menghambat kemampuan dalam menghirup napas serta mengucapkan kata-kata. Oleh karena itu, hindari keinginan untuk menarik bagian ini terlalu kuat agar posisi produksi napas dapat dihasilkan dengan baik. 6. Punggung. Bayangkan bahwa kita berdiri dalam posisi setinggi mungkin. Pada saat ini dilakukan, kita merasakan seolah-olah sedang menarik bagian tulang belakang ke atas.
Bayangkan pula bahwa pada saat bagian tulang belakang tertarik ke atas, punggung dikembangkan selebar mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Meluruskan lekukan pada bagian punggung membantu untuk dapat menarik wilayah tulang belakang dan memperoleh posisi dada yang tepat. 7. Dada. Rongga dada harus terkembang dengan nyaman di setiap waktu. Sikap tubuh akan berada pada posisi ini sebelum menarik napas atau bernyanyi. 8. Bahu. Kedua bahu tidak boleh dinaikkan atau digerakkan ke arah depan saat bernyanyi atau bernapas. Apabila kedua bahu berada dalam posisi yang tertarik ke belakang dan rileks, maka jauh lebih mudah untuk mempertahankan kenyamanan posisi dada saat bernyanyi. Hindari kekakuan pada kedua bahu. 9. Lengan dan pergelangan tangan. Dalam posisi kedua bahu yang tepat, kedua lengan akan menggantung secara bebas dan alami pada kedua sisi tubuh. Inilah posisi yang umumnya digunakan oleh penyanyi. Pergelangan tangan merupakan perluasan dari lengan serta bergantung bebas dan alami pada kedua sisi tubuh. Hindari kekakuan pada kedua tangan. 10. Kepala. Kepala harus berada dalam satu garis lurus dengan tubuh dan berada di tengah kedua bahu. Kepala tidak boleh terlalu maju atau terlalu mundur dari kedua bahu atau cenderung pada salah satu bahu. Kedua mata sebaiknya berada dalam tingkat pandangan. Hindari untuk menarik dagu ke atas terlalu tinggi. Untuk menyanyikan nada-nada tinggi, dianjurkan untuk menarik dagu sedikit ke bawah. Beberapa gerakan kepala boleh dilakukan untuk menghindari kekakuan dalam satu posisi dan memberi kita kebebasan untuk berkomunikasi lebih baik. 11. Rongga mulut. Besarnya ruang dalam rongga mulut adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi bunyi suara. Semakin besar ruang dalam rongga mulut, maka suara yang dihasilkan akan semakin baik. 12. Lidah. Salah satu hambatan lain dalam bernyanyi adalah lidah. Pada saat membuka lebar kedua rahang, terkadang secara tidak disadari lidah tertarik ke belakang. Perlu dipahami bahwa posisi lidah yang tertarik ke belakang merupakan suatu kesalahan besar, karena apabila hal itu dilakukan berarti ruang bagi suara yang akan keluar telah tertutup. Sebagai akibatnya, volume suara yang terdengar oleh orang lain akan kecil walaupun orang yang sedang bernyanyi itu merasa bahwa volumenya besar. Telapak kaki, lutut, pinggul dan pantat, perut, punggung, dada, bahu, lengan dan pergelangan tangan, kepala. Sebaiknya diatur senyaman mungkin dan berada dalam satu garis lurus yang dapat ditarik dari mulai tumit sampai ke kepala. Seperti terlihat pada gambar berikut. Pernapasan. Napas merupakan suatu hal yang sangat penting saat bernyanyi. Mengisi paru-paru dengan udara akan memberikan efektivitas bagi penyanyi, yaitu kemampuan untuk menyanyikan nada-nada panjang, kontrol terhadap nada tinggi atau rendah, tekstur suara lembut atau keras, warna suara, fleksibilitas, vibrato, non-vibrato, nada yang lebih jernih, dan bernyanyi lebih lancar dalam wilayah tangga nada. Saat bernyanyi sebaiknya menarik napas melalui hidung dan mulut secara bersamaan. Hal ini dilakukan karena beberapa alasan berikut ini. 1. Kita tidak dapat menarik napas secara cepat dan dalam hanya melalui hidung saja, tetapi juga melalui mulut. Hal ini disebabkan oleh saluran nasal hidung terlalu sempit. 2. Menarik napas melalui hidung dengan cepat dapat menyebabkan ekspresi muka kurang atraktif, menimbulkan suara yang tidak diinginkan dan mengganggu penampilan. 3. Menarik napas melalui mulut dan hidung secara bersamaan dapat membuka saluran resonansi dalam mempersiapkan kondisi membran vokal untuk lebih bebas bergetar. Dalam produksi suara, teknik pernapasan yang baik dan benar sangat diperlukan. Hal ini karena udara yang keluar masuk paru-paru manusia berguna untuk menggetarkan pita suara yang terletak pada laring. Terdapat 4 tahap yang harus dipelajari dalam teknik pernapasan, yaitu sebagai berikut. 1. Menghirup napas atau inhalation. Berbeda dengan proses pernapasan alami, seorang penyanyi yang sedang menyanyikan lagu harus dapat menghirup udara dengan lebih cepat, lebih banyak, dan memasukkan ke bagian yang lebih dalam dari paru-paru. 2. Menahan napas atau suspension. Berbeda dengan pernapasan secara alami, seorang penyanyi sebaiknya menahan napas sejenak ketika udara yang dihirup telah maksimal. Tahap ini bertujuan untuk mempersiapkan mekanisme pendukung napas untuk mengeluarkan napas pada saat bernyanyi. 3. Mengatur udara yang keluar atau controlled exhalation. Saat bernyanyi, napas sebaiknya dikeluarkan secara perlahan dan sehemat mungkin bersamaan dengan gerakan diafragma yang semakin rileks dan kembali ke posisi semula. Lamanya pengaturan yang keluar ditentukan oleh tuntutan frasa musikal yang ada. 4. Recovery. Pada setiap akhir napas, penyanyi memerlukan waktu singkat untuk relaksasi otot pernapasan.
Dalam proses pernapasan secara alami, tahap ini membutuhkan waktu yang agak lama. Namun dalam bernyanyi, tahap ini membutuhkan waktu yang singkat karena penyanyi harus menghirup udara kembali untuk melanjutkan frasa-frasa selanjutnya dari lagu yang sedang dinyanyikan. Teknik pernapasan. Teknik pernapasan yang baik sangatlah penting untuk diterapkan oleh penyanyi. Hal ini agar dapat bernyanyi dengan nyaman dan terhindar dari gangguan produksi suara yang disebabkan oleh kesalahan dalam penggunaan teknik pernapasan tersebut. Jenis pernapasan yang digunakan saat bernyanyi terbagi dalam 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Napas dada. Bernapas dengan dada menyebabkan terangkatnya kedua bahu dan dada pada saat menghirup udara. Sebaliknya, bahu dan dada kembali ke posisi semula saat mengeluarkan udara. Sewaktu menghirup dan mengeluarkan udara dengan cepat saat bernyanyi, penyanyi sebaiknya tidak menggunakan teknik ini. Cara bernapas seperti ini akan menimbulkan kesulitan bagi penyanyi dalam mengontrol keluar masuknya udara untuk pengkalimatan kata. Gerakan naik turun pada bahu dan dada dapat menyebabkan ketegangan pada otot-otot yang berada di bagian leher. Hal ini mengakibatkan otot-otot yang berada pada laring tidak dapat berfungsi dengan bebas. Jenis pernapasan ini dapat menghasilkan produksi suara dengan napas yang boros, ketegangan, nada yang lemah, dan suara yang false atau out of tune. 2. Napas perut. Teknik pernapasan perut mengharuskan untuk membuat perut menjadi besar atau menggembungkan perut sehingga dapat diisi udara. Untuk melakukan teknik ini, penyanyi bisa menarik napas sedalam-dalamnya dan menahannya hingga beberapa detik supaya perutnya bisa menggembung. Kemudian, hembuskan secara perlahan-lahan melalui mulut selama beberapa detik. Lakukan secara berulang dengan menambah durasi waktu pada setiap kali pengulangan. Dengan pernapasan perut dapat menghasilkan suara yang sangat nyaring saat bernyanyi. Namun kelemahan menggunakan pernapasan perut adalah udara yang sudah tersimpan di dalam perut akan cepat habis. 3. Napas diafragma. Diafragma adalah otot yang memisahkan antara rongga perut dan dada. Pernapasan diafragma atau pernapasan rongga perut ini sangat cocok digunakan untuk bernyanyi. Selain diafragma, sistem pernapasan juga melibatkan beberapa kontraksi dari otot dada, tulang rusuk, dan otot perut. Metode pernapasan yang paling baik untuk penyanyi adalah bernapas dengan kombinasi antara tulang rusuk dengan otot-otot perut yang rileks pada saat menghirup udara. Keadaan rileks pada otot perut memungkinkan penyanyi lebih maksimal dalam menghirup udara dan dapat mengurangi ketegangan pada tenggorokan dan leher saat mengeluarkan udara. Pada waktu menarik napas, diafragma akan bergerak ke arah bawah atau down support dan ke arah luar atau outward support. Sebaliknya, pada saat mengeluarkan napas, diafragma secara perlahan-lahan kembali ke posisi semula, seperti pada gambar berikut ini. Gerakan diafragma seperti pada gambar mengakibatkan bagian bawah dari tulang rusuk mengembang ke samping dan mendorong rusuk bagian atas ke arah depan. Dengan proses seperti ini, rongga paru-paru seluruhnya akan terisi penuh dengan udara. Intonasi. Intonasi adalah perihal tepat atau tidak tepatnya bidikan nada yang berkenaan dengan pitch atau ketinggiannya. Ketidaktepatan intonasi pada saat bernyanyi dapat menghasilkan suara sumbang yang mengakibatkan terdengarnya nada-nada yang tidak harmonis. Beberapa penyebab tidak tepatnya intonasi penyanyi saat bernyanyi antara lain ketegangan, kondisi fisik yang sedang lelah, kurang tidur, posisi tubuh yang salah, dan juga kurang terlatihnya kemampuan dalam mengimitasi nada. Untuk melatih intonasi yang baik dalam bernyanyi dapat dilakukan berbagai variasi latihan vokal dengan menggunakan bantuan alat musik misalnya piano atau keyboard. Artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan pengucapan kata. Bernyanyi merupakan proses berbicara atau menyampaikan pesan dalam nada. Artikulasi yang jelas sangatlah diperlukan dalam bernyanyi sehingga orang yang mendengarkan lagu yang dinyanyikan dapat memahami pesan yang terkandung dalam lirik lagu tersebut. Artikulasi yang baik tidak saja sanggup memberikan kejelasan kata kepada pendengarnya, tetapi juga membantu terciptanya kemerduan dan kejernihan suara. Artikulasi dibagi dalam 2 bagian besar, yaitu 1. Huruf vokal, 2. Huruf konsonan. Selain itu terdapat juga diftong, yaitu 2 huruf vokal yang berdekatan dalam satu suku kata, misalnya AU pada kata danau, AI pada kata pantai, IA pada kata bahagia. Lidah, rahang bawah, gigi, bibir, dan langit-langit merupakan organ tubuh yang sangat berperan dalam pembentukan artikulasi yang baik pada saat bernyanyi. Demikian penjelasan tentang teknik bernyanyi yang benar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian.